Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni viral sedang main domino. Yang lebih sialnya lagi, Antoni kader partai PSI ini bermain domino dengan tersangka pembalakan liar Aziz Welang. Warganet pun autogeram, bisa-bisanya seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, warganet kecewa ya. Kenapa Raja Juli tidak didepak dari kabinet ya. Ini banyak komentar kecewanya warganet ya berkenaan dengan masih nongkrongnya Raja Juli ya. Gak seru kalau langsung di reshuffle, itu kata yang lain, biar buat mainan warganet. Dan mungkin juga reshuffle bersama dengan semua, jadi nanti ada rombongan lagi yang kena reshuffle. Tetapi memang pemirsa, Raja Juli ini kan sudah luar biasa licinnya itu. Dan terakhir ini kan main domino sama Kadir ya, Kadir Karding apa siapa itu yang kena pecat itu. Tapi kenapa warganet Prabowo tidak memecat Raja Juli? Ya saya kira ya ibaratnya ini strateginya Prabowo itu ya strategi untuk memakan bubur panas itu dari pinggir dulu, jadi tidak langsung tengahnya. Kalau tengahnya terlalu panas itu nanti, karena Raja Juli ini juga menjadi sekjen PSI, dan kalau PSI langsung kena KO seperti itu langsung ibaratnya langsung membangunkan macan tidur. Kalau macarnya masih hidup ya, kalau Jokowinya masih ada ya. Ini kan tesisnya juga, kemana ini Jokowi kok nggak pernah muncul ini kan. Nah ini sudah barang tentu ada strategi. Bisa jadi juga mungkin pecinya Raja Juli sudah dipasang chip ya, kalau dia kembali ke Solo atau kemana-mana itu bisa merekam apa situasi yang ada dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang menjadi strateginya Prabowo, tetapi tampaknya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Prabowo ini sudah cukup bagus ya. Artinya oligarki sudah dipreteli, dan oligarki berkenaan dengan pembabatan hutan, kemudian tambang, nanti tentang beras dan lain sebagainya, mafia-mafia itu juga dihadapi. Nah nanti kalau itu sudah, bisa jadi target selanjutnya adalah dibidik langsung ke Solo ya. Kalau meminjam istilahnya Budi Ari itu, kalau sampai Solo kalah masuk penjara semua. Atau mungkin ini juga mempersiapkan penjara-penjara dulu gitu kan, jangan sampai tidak cukup ruangan dalam penjara itu ya. Kita nunggu saja. Yang sangat penting adalah bagi warganet, bagi rakyat itu ya nggak usah terpancing dengan provokasi-provokasi, termasuk misalnya dari Salsa Erwina yang tinggal di di Denmark itu. Kenapa yang diserang setelah DPR malah justru Prabowo ya kan? Padahal tuntutan 17+8 itu menggambarkan 17 Agustus ya, itu sudah mulai dipenuhi. Kenapa dia tidak nyerang geng Solo, tidak menyerang Gibran? Karena belepotan juga itu. Persoalan masalah bangsa ini kan dari mereka semua. Jadi orang curiga, ternyata belepotan juga ketika diendus bahwa suaminya itu NATO. Oh, bisa ini sama kelihatannya. Erwina ini mungkin ya ada sakit hati, mungkin pernah trauma masa kecil, dia cerita tentang bagaimana rumah tangga orang tuanya berantakan ya. Dan mungkin karena itu menggunakan dendamnya melampiaskan kepada orang-orang ya. Dan ini mirip jadinya seperti DJ anak jenderal itu, termol juga rupanya kan.
Nah sama ini termul-termul yang punya kesetiaan tertentu kepada Jokowi, ya ini tidak langsung dibabat habis, tetapi sekitarnya termasuk oligarki-oligarki, ya kemudian orang-orang yang mencela-mencele ngomongnya atau pendiriannya seperti Budi Ari, ya disikat duluan, ya. Dan ini saya kira memang sejumlah menteri itu kalau rapat kabinet bisa jadi juga dakdikduk gitu. Kapan nunggu giliran, apalagi kalau dia terindikasi sebagai bagian dari geng Solo, ya tuh barangkali warning Prabowo tempo hari itu, ya dia pengen menyesuaikan apa enggak, dan kalau tetap ndodro ya kemungkinan akan ditendang termasuk Jokowinya. Ini satu hal yang menarik menjadi pengamatan dari warganet, pemirsa, karena semua orang menduga berita-berita tentang reshuffle itu akan membabat Raja Juli. Ternyata dia tidak terdepak dari kabinet, ya. Ini warganet menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang masih mempertahankan Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia dari Kabinet Merah Putih. Padahal Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah dicopot dari kursi menteri oleh Presiden Prabowo. Ya, kalau indikasinya adalah main di domino, ya mestinya kena, tapi itu bukan satu-satunya. Bahkan memang sudah layak Raja Juli itu lebih kena lagi gitu kan, karena Raja Juli inilah yang memaki-maki Prabowo entek mek kurang golek, ya pembohongkah, tidak pernah tobat untuk menyakiti rakyatkah, dan lain sebagainya gitu loh. Tetapi tampaknya ini biar rakyat yang menghakimi dulu Raja Juli itu sebelum akhirnya nanti dieksekusi oleh Prabowo, kayaknya begitu, ya. Nah ini memang sebelumnya kan viral nih, Qadir Karding dan Raja Juli Antoni main domino bareng ex tersangka kasus pembalakan liar atau illegal logging. Ya sebetulnya bukan main dominonya itu lobby. Gimana bro bagi-baginya, ya kan? Hasilnya berapa dari pencurian hutan itu, aku dapat berapa, itu yang penting. Nah supaya pembicaraannya agak santai dibarengi dengan main domino, intinya di situ. Makanya mungkin diendus dulu ini, ya, karena ada rencana Prabowo ini juga mau membabat habis mafia hutan, ya. Jadi supaya tidak terlalu defensif, Raja Juli dipanggil ke istana, kamu main domino itu sekedar main-main apa lobby-lobby soal bagi-bagi penjarahan hutan. Kalau itu yang dikehendaki oleh Prabowo, sudah barang tentu Raja Juli tidak dipecat dulu supaya mudah dipanggil ke istana. Itu pemirsa. Jadi tapi ya nanti pada akhirnya juga akan kena semua, karena keberanian Prabowo menjadikannya Risa Khalid sebagai tersangka sekaligus DPO itu membuat mafia-mafia yang ada di negeri ini kocar-kacir, dan kabarnya memang mau dihabisi. Nah Raja Juli ini mungkin masih diharapkan perannya untuk membuka semua topeng itu sebelum dia ditendang dari kabinet. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.